saya Sela Pertiwi, prodi Perbankan Syariah dari Universitas Islam Raden Malang. Nah, tujuan saya ke sini itu untuk mensosialisasi mengenai apa itu pentingnya pajak. Nah, dari sini Ibu tahu nggak apa itu pajak? Tahu, cuman belum sepenuhnya. Oke, ya. Nah, pajak itu adalah kontribusi wajib yang dibayarkan pada negara oleh yang terutama oleh pribadi atau perorangan yang bersifat memaksa. Nah, berdasarkan undang-undang. Nah, dengan itu tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, ada pun ciri-ciri pajak, Mas. Yang pertama itu ada iuran wajib yang dibayarkan oleh wajib pajak pada negara. Yang kedua itu ada pembayaran pajak yang dilakukan berdasarkan norma-norma hukum. Nah, yang ketiga itu ada sumber pembiayaan, itu pengeluaran produktif. Dan yang keempat itu ada sarana untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Dan yang kelima itu untuk para jasa yang tidak diberikan secara langsung. Nah, adapun unsur-unsur pajak nih, Mas. Yang pertama itu ada subjek pajak. Nah, subjek pajak itu adalah orang yang secara langsung itu mempunyai tanggung jawab untuk membayar pajak, seperti pegawai, pengusaha ataupun perusahaan. Nah, yang kedua itu ada objek pajak. Nah, sesuatu yang dikenakan pajak seperti rumah, kendaraan, dan penghasilan. Nah, penghasilan ini ditentukan melebihi jumlah tertentu. Nah, yang ketiga itu ada tarif pajak, ketentuan besar kecilnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Nah, adapun fungsi pajak ini, Mas. Yang pertama itu ada anggaran. Anggaran ini seperti apa sih? Nah, anggaran ini adalah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, seperti kayak keamanan. Nah, contohnya itu ada polisi, aparatur sipil, itu dibayar dari pajak. Nah, yang kedua itu ada fungsi mengatur. Fungsi mengatur ini apa sih? Untuk mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak. Nah, yang ketiga itu apa? Stabilitas. Itu pemerintah dana untuk menjalankan kebijakannya yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Nah, yang keempat itu ada apa? Ekonomis. Ekonomis itu untuk mengurangi tindak biaya konsumtif atau pajak yang dimahalkan. Nah, adapun fungsi sosial nih untuk mengurangi tindak kriminal seperti pajak yang digunakan. Seperti itu. Nah, adapun syarat dari pemungutan pajak nih ada yang pertama keadilan, yuridis, ekonomis, finansial, dan kesederhanaan. Nah, adapun asas dari pemungutan pajak. Nah, misalnya asas dari domisili. Domisili ini seperti apa sih? Domisili ini kalau ketika misalnya wajib pajak Indonesia itu kita di sini, tapi penghasilan kita di luar negeri, maka kita juga wajib membayar pajak. Nah, kalau berdasarkan asas itu, kalau misalnya nih kita penghasil pertamanya di Indonesia, tetapi kita ke luar negeri. Nah, meskipun kita di luar negeri, kita wajib membayar pajak. Nah, berdasarkan asas atau berdasarkan kebangsaan. Misalnya ketika orang asing datang ke Indonesia mencari penghasilan, itu juga wajib membayar pajak. Nah, adapun apa sih pentingnya pajak itu? Nah, yang pertama untuk infrastruktur jalan. Nah, kalau jalan yang mulus seperti itu, nah itu dibangun dari pajak. Nah, ada juga yang biaya sekolah seperti itu untuk memadai fasilitas sekolah juga. Nah, adapun mungkin ibu-ibu pernah mendengar beasiswa bidik misi, itu juga dari pajak. Adapun kayak bansos seperti itu juga dari pajak. Nah, seperti itu. Nah, juga sebagai kalau misalnya ini puskesmas itu fasilitas yang memadai juga dari pajak seperti itu. Nah, adapun macam-macam pajak nih. Yang pertama itu menurut lembaga. Yang pertama itu ada menurut lembaga, yaitu ada pajak pusat dan pajak daerah. Nah, adapun menurut golongan nih, yang pertama yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung itu seperti apa? Pajak langsung itu adalah seperti kendaraan, pajak rumah, PBB itu. Dan yang kedua itu ada pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung itu seperti apa? Kayak misalnya ibu-ibu kalau makan di tempat rumah makan itu ada PPN. PPN itu apa? Pajak penambahan nilai yang ditangguhkan kepada konsumen. Nah, nanti akan disetorkan produsennya itu yang menyetorkan seperti itu. Nah, berdasarkan sifatnya yaitu
subjektif itu penghasilan, dan objektif itu seperti kalau misalnya ibu-ibu membeli barang mewah seperti yang di laptop itu di atas 2 juta, nanti akan dikenakan PPN, yaitu pajak penambahan nilai. Mas ini sudah memiliki NPWP belum? Mungkin saya akan menjelaskan sedikit mengenai NPWP Bapak. NPWP itu adalah nomor pokok wajib pajak. Nah, NPWP adalah suatu sarana administrasi perpajakan yang digunakan untuk identitas pengetahuan pajak. Nah, mungkin saya sedikit jelaskan mengenai apakah semua orang itu wajib memiliki NPWP. Jawabannya itu tidak, hanya orang yang memiliki syarat subjektif dan objektif. Nah, subjektif itu seperti apa? Orang pribadi ataupun masnya kalau misalnya warisannya belum tertagih itu wajib memiliki NPWP. Dan objektif yaitu penghasilan. Apakah kira-kira dari penghasilan itu wajib dipotong pajak? Seperti itu. Nah, kewajiban pendaftaran untuk memperoleh NPWP itu berlaku untuk apa sih? Nah, satu yaitu wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha. Nah, itu wajib memiliki NPWP. Dan yang kedua itu orang yang ingin mengajukan SIUP. SIUP itu adalah surat izin usaha perdagangan. Nah, yang kedua itu apa? Yang kedua itu orang yang memiliki keahlian khusus seperti dokter, arsitek, pengacara. Nah, yang ketiga itu ada wajib pajak yang tidak memiliki usaha tetapi penghasilannya itu melebihi PTKP, itu wajib mempunyai NPWP. Nah, yang keempat itu ada wanita yang sudah menikah, itu wajib mempunyai NPWP. Tetapi kalau misalnya ini bisa gabung ke suaminya, seperti itu akan lebih hemat. Nah, adapun manfaat dari NPWP itu apa sih? Nah, yang pertama itu ada pembayaran pajak itu lebih rendah. Dan yang kedua itu ada mengajukan kredit di bank itu lebih mudah karena sekarang itu syaratnya NPWP juga. Nah, yang ketiga itu syarat untuk membuat SIUP, surat izin usaha perdagangan. Nah, yang keempat itu ada pembuatan rekening. Nah, sekarang itu dalam pembuatan rekening kita memerlukan NPWP seperti NPWP, KK, seperti itu. Nah, apakah setiap orang yang memiliki NPWP itu wajib membayar pajak? Nah, jawabannya adalah tidak. Ketika orang yang bekerja sebagai karyawan yang penghasilannya itu di bawah PTKP, maka dia tidak wajib membayar pajak. Misalnya karyawan yang bekerja di perusahaan, nah itu penghasilannya kurang dari 54 juta atau PTKP, maka dia tidak dikenakan pajak seperti itu. Nah, bagaimana caranya mendaftar NPWP? Untuk mendaftar NPWP itu sekarang cukup mudah ya Mbak. Cukup mencari website, langsung ketemu untuk mendaftar NPWP sendiri. Nah, seseorang yang sudah memenuhi syarat untuk wajib pajak itu baik individu atau perusahaan itu bisa langsung mengajukan NPWP di website itu tadi ataupun di pajak terdekat seperti itu. Nah, itu mungkin sedikit mengenai penjelasan mengenai NPWP dan juga penjelasan membayar pajak. Nah, orang bijak itu membayar pajak jika telah membayar pajak dalam akan didenda 27 bulan terhitung dari mulai tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. Terima kasih Bu Ibu sudah mendengarkan penjelasan mengenai NPWP dan sosialisasi mengenai pajak. Mohon maaf ketika kalau saya mengganggu waktunya. Terima kasih. Membayar pajak dan memiliki NPWP adalah bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan negara. Dengan membayar pajak, kita turut berkontribusi dalam menciptakan Indonesia lebih maju dan sejahtera. Nah, ingatlah, pajak itu bukan beban, tetapi investasi untuk masa depan kita bersama. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di kantor perpajakan. Jangan lupa membayar pajak ya.